yang USB-C-nya bisa display out, itu kalian bisa langsung memancarkan layar tersebut ke monitor atau ke TV. Yo, what's up guys, welcome back to Passion Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, gak berasa sudah akhir bulan Juni. Udah satu semester kita lewatin ya di tahun 2024. Dan as always, setiap akhir bulan kita akan share ke kalian GOTM, Gadget of the Month. Tapi GOTM kali ini gak cuma gadget aja, karena gue juga pengen share Game of the Month versinya gue. Karena gue lagi demen main game-game kecil, beberapa doang, gak banyak memang. Cuma gue rasa bisa jadi info yang bermanfaat buat kalian semua. Dan as always, gadget-gadgetnya pastinya bakalan keren, bakalan seru, dan pastinya bakalan unik-unik ya, specialty-nya Best Indotech. Jadi langsung aja siapin kopi, siapin teh, santai-santai kita nonton GOTM bareng-bareng. Oke, let's go. Oke, sebelum gue share gadget of the month-nya apa aja, buat kalian yang pengen beli gadget-gadget, boleh langsung aja dicekin dulu di Blibli. Karena belanja gadget di Blibli nggak pakai worry, karena pastinya barang-barangnya udah pasti ori, dan pembayarannya pun juga macem-macem pilihannya ya. Kalian bisa bebas pilih, mau buy cash bisa, cicilan juga ada sampai 24 bulan, dan bisa juga bunganya pasti 0%. Plus kalau kalian mau coba pay later, itu juga udah ada Blibli tiket pay later, yang mana lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Oke, yang pertama ada ini dia, beberapa kabel dan satu buah USB dongle kayaknya ya. Dan ini tuh sebuah wireless transmitter buat display. Jadi fungsinya apa sih? Jadi fungsinya adalah kalau kalian punya device yang pakai USB-C ya, mulai dari HP, tablet, laptop, handheld gaming yang USB-C-nya bisa display out, itu kalian bisa langsung memancarkan layar tersebut ke monitor atau ke TV. Ya, jadi dicolokin aja kabel yang ini tuh ke TV beserta USB. Jadi ada HDMI sama ada USB untuk power si ini receivernya. Nah, ini transmitternya. Jadi tinggal dicolok aja, tercolok. Nah, ada lampunya hidup, dan nanti dia akan langsung otomatis ngekirim layar yang ada di HP kalian atau di laptop atau di tadi device-device lain ke penerimanya, ke receivernya, ke TV atau ke monitornya tadi. Dan ini bisa dibilang kayak solusi, misalnya kalau kalian walaupun ya di TV ada fitur smart mirroring, ada fitur AirPlay Apple, kadang-kadang kan itu terbatas sama jaringan internet WiFi. Kadang-kadang WiFi-nya jelek, kadang transmitter gambarnya juga jadi jelek. Nah, kalau kalian pakai ini, kualitas gambarnya dijamin bagus. Karena dia udah full resolusi 1080p ya. Jadi ini juga secara kualitas gambar bagus. Terus transmitternya bisa sampai 100 meter. Jadi jaraknya bisa jauh, dan ini sistemnya plug and play aja. Nggak usah pencet-pencet AirPlay, nggak usah pencet-pencet casting. Pokoknya tinggal colok, otomatis langsung connect. Nah, apa sih persyaratan bisa pakai si device ini? Katanya USB-C-nya itu harus support display out USB 3.1 atau Thunderbolt 3 atau Thunderbolt-nya 4. Itu aja ya persyaratannya. Jadi make sure device-device kalian kalau kalian mau pakai ini harus bisa connect tadi. Dan dia itu selain bisa mirroring, dia juga bisa extend display-nya. Jadi kalian bisa dapat dua display sekaligus kayak gitu. Misalnya kalau kalian pakai laptop terus pengen colokin ke monitor tanpa pakai kabel, bisa pakai ini. Simple banget dibikinnya, dan gua kemarin ketemu ini tuh pas acara Taiwan Excellence Expo. Jadi produk-produk Taiwan ini dari brand PX ya. Kodenya adalah WTR 200C. Dan dia juga banyak produk-produk wireless transmitter lain sekarang itu udah semakin canggih ya, semakin simple. Jadi kalau kalian pengen wireless display nggak usah bawa kabel-kabel lagi, tinggal colokin kayak gini aja ya, bisa 100 meter jaraknya. Dan ini juga harganya termasuk affordable sih gue bilangnya, di Rp699.000. Oke, itu tadi produk kita yang pertama yang canggih dari PX HDMI transmitter kali bisa dibilang. Lanjut. Oke, kedua ini dia sebuah apa sih ini, bentuk yang kurang jelas, tapi ini tuh adalah sebuah holder buat HP yang bisa dijepit di mana aja. Jadi kenapa gue beli ini? Jadi gue tuh mau travel sebentar lagi, mau ada acara ke Eropa, event launching smartphone. Doakan semoga lancar semuanya. Dan ini tuh kalian bisa jepit. Salah satu contohnya tuh dia di pesawat. Ini dia ada contoh gambarnya tuh ya. Dijepit di meja pesawat aja, terus kalian bisa tempel HP ke sini. Dan HP yang support adalah HP yang ada MagSafe-nya. Contohnya iPhone. Tapi kalau kalian nggak ada MagSafe pun, dia juga ngasih semacam mounting kayak gitu ya, semacam stiker MagSafe di HP-nya. Jadi kalian bisa langsung pasang aja di HP-HP, misalnya HP-HP Android yang nggak support MagSafe, itu bisa ditempelin. Atau mungkin ada contoh ya nih, ada case S24 yang ada MagSafe-nya. Itu kita juga bisa tempelin ke sini ya.
Simple banget, dan kalian bisa nonton konten dijepit ya di meja ya, misalnya di pesawatnya nggak ada TV kan lumayan banget bisa dipakai di sana. Nah, di sini juga sebenarnya kepake banget kalau kalian di rumah atau di meja komputer, misalnya meja kalian ada dudukan monitor ya, monitor stand, gue bisa jepit di monitor standnya, terus gue bisa pakai ini untuk melihat jam. Misalnya kalau kalian pakai Apple punya charger ya, Apple iOS 17, itu dia ada mode apa sih, gue lupa namanya ya, itulah ketika kalian colok sini dan kalian make save di posisi horizontal, dia akan jadi display clock kayak gitu. Jadi keren banget, estetik kayak gitu kan, bisa jadi tambahan di meja. Dan kalau kalian butuh buat travel bisa dibawa aja, bentuknya juga cukup compact ya, cukup simple, dan build quality-nya juga super solid. Gue lihat ada sempet di pasaran yang harganya lebih terjangkau, tapi katanya build quality-nya jelek banget, dan pastinya kalau HP-HP-nya berat mungkin plastiknya nggak kuat, tapi di sini plastiknya tebel, bobotnya juga cukup berasa berisi gitu ya. Jadi langsung dicek aja dari brand Joyroom, kodenya JRZS365. Nah, secara struktur pun katanya ini silent ya. Jadi kalau kalian taruh di meja tuh dia nggak goyang-goyang, nggak berisik. Jadi mantap lah. Dan harganya juga ini menarik di Rp219.000 ya, buat investment. Kalau kalian yang sering travel ini bakalan oke juga sih menurut gua. Oke, yang ketiga adalah sebuah casing dari Rebel. Rebel itu yang punya YouTube channelnya Everything Apple Pro ya, Phil kalau nggak salah namanya. Dan ya ini casing yang bisa gue bilang harganya mahal banget. Salah satu case termahal mungkin yang gua beli. Ini memang case yang cukup unik karena gua sudah pakai case tipe ini dari zaman iPhone 11 atau iPhone 12 gitu. Ini tipenya adalah Rebel Flex ya. Dan finish belakangnya ini yang pakai kayak matte kayak gitu. Dan gue suka banget sama case ini, kenapa? Karena kita tuh bisa ngerasain si frame titanium ya kalau di iPhone 15 Pro Max. Kalau di iPhone lain memang sebelumnya dia pakai stainless steel, dan ya kita bisa dapetin naked feel dari HP-nya secara langsung gitu ya. Ya ini juga tetap berasa premium dan solid kayak gitu secara si case-nya. Cuma memang harganya astaga naga mahal banget, dan stoknya juga bisa dibilang ini limited banget ya kayaknya ya. Beberapa seller yang gue lihat mesti impor sendiri, dan harganya jadinya nggak murah, bisa tembus 1,5 juta gitu hampir. So ya, makanya gue kemarin iseng-iseng cek di pasaran, dan ada beberapa temen yang promote case ya dari brand yang bisa bilang brand lokal, tapi kualitasnya bisa dibilang mirip dari More. Ini namanya More Flex juga. Nah, gue kasih lihat sedikit ya. Oke, ini dia. Nah, jadi secara desain dia mirip ya. Jadi sampingnya ini tuh kalian tetap bisa ngerasain feel-nya, tapi case-nya sendiri ini slim banget ya. Slim banget, dan belakangnya ini matte, dan ada MagSafe-nya juga. Jadi kalian tetap bisa ngerasain tadi ya si feeling dari kayak naked feel-nya, tapi dengan ya bentuk case yang lebih slim. Di tangan juga jadi lebih enak, lebih nyaman genggamannya ya. Dan pastinya harganya ini jauh lebih terjangkau ya. Kalau More Flex ini dihargain di Rp249.000 gitu, dibandingin sama tadi ya Rebel itu harganya 1,5 juta. Jadi seperberapanya tuh, 1/6-nya aja. Ada beberapa warna juga ya. Kalau nggak salah ada warna putih, ini yang warna hitam abu-abu tua bisa dibilang ya. Ada warna biru sama warna pink. Kalau nggak salah, nanti linknya gue taruh aja juga di bawah. Oke, yang terakhir adalah ini dia keyboard buat iPad Pro M4. Yes, gua akhirnya upgrade iPad sesuai yang gua bilang ya di video iPad gua kemarin. Dan ya harus gua bilang secara iPad ini tuh asik banget ya. Layar OLED-nya itu luar biasa banget. Ya, gua sendiri happy sama iPad-nya. Cuma memang gua kurang happy sama si Magic Keyboard. Case-nya Apple Magic Keyboard itu menurut gua, satu, terlalu mahal. 2, dia berat gitu. Nah, pas gua ketemu sama opsi dari Logitech ini, gua langsung tertarik banget. Karena apa? Karena satu, dia ngasih proteksi yang lengkap ya. Jadi di sisi-sisinya ini semua dilindungi, dan menurut gua ini penting banget buat iPad Pro yang baru ya, karena iPad Pro baru kan tipis banget tuh. Kalau dia tidak dilindungi di sisi-sisinya bisa bahaya kayak bisa ngek kayak gitu kan, kayak si Om Botak. Pas gua temu ini asik banget, dan keyboardnya juga termasuk asik sih gue bilang. Kurang lebih mirip sama keyboardnya iPad Pro yang baru ya. Jadi dia ada function keys-nya juga di atasnya, kayak kalian bisa terang redupinnya, kalian bisa ada lighting-nya juga di keyboardnya ya, backlight, ada bisa buat screenshot juga. Terus ada rewind, volume up and down juga ada semua di bagian atasnya di sini. Dan paling lucunya itu ada ini, ada buat do not disturb. Jadi kalau kalian pencet itu dia langsung do not disturb, sama ada home button. Jadi kalau kalian klik home-nya itu di kiri atas. Agak beda sedikit sama Magic Keyboard yang pakai escape. Trackpad-nya gede ya, kita juga bisa buat multitouch-nya gitu-gitu. Dan satu lagi yang gua paling suka adalah kalian bisa copot si keyboardnya.
ya kalian bisa copot keyboardnya dan pakai ini sebagai iPad doang. Dan nggak cuma copot doang, kalau kalian mau tempel ini, kalian bisa balik, nempel keyboardnya ya, dari yang sebelumnya itu dia kayak gini kan. Kalian bisa copot, kalian bisa balik, dan kalian tutup. Jadi kalian pegang si bagian belakangnya si keyboardnya tadi, dan ini bagian belakangnya dia pakai bahan kayak metal, bisa gue bilang ya, aluminium mungkin, dan film genggamannya jadi super enak dan agak-agak dingin-dingin gitu. Jadi ya kalau kalian mau pakai ini sebagai tablet ya bisa tetap sebagai tablet, yang mana di Apple Magic Keyboard, iPad Magic Keyboard itu nggak bisa ya, kalian harus pakai di posisi kayak laptop kayak gitu, kalian mesti copot. Nah ini kalian bisa pakai dalam posisi keduanya, keyboardnya tetap di bawah-bawah, dan somehow ini kayaknya lebih tipis dibandingin sama yang Apple Magic Keyboard yang iPad ya. Jadi buat dimasukin ke dalam tas ini juga lebih nggak makan tempat gitu, nggak setebal itu. Cuma memang kekurangannya adalah satu, dia nggak punya USB-C tambahan. Port USB-C tambahannya dia nggak ada, yang biasanya ada di engselnya keyboard itu nggak ada di sini. Tapi memang ini juga cara kerjanya dia pakai si gold pin yang ada di case, dia nempel ke iPad-nya. Jadi ini sistem kerjanya tuh originalnya si Apple ya, bukan yang kayak keyboard lain yang di pasaran yang pakai Bluetooth. Jadi ini secara delay dia nggak ada delay, dia koneksinya semua fisik, jadi bukan wireless yang kayak yang lainnya. Dan dia ada magnetnya ya, jadi ya gitu, mantep. Nah untuk Logitech Combo Touch ini kalau kalian cari di pasaran sebenarnya ada dari iPad yang lama ya, jadi iPad yang lumayan versi iPad Air gitu juga ada, iPad 9 juga ada, dan harganya itu bisa dibilang setengahnya si Magic Keyboard ya. Untuk yang versi lama itu Combo Touch itu di harga 2,5 jutaan. Cuma memang untuk yang versi baru ini karena tadi ya build quality-nya juga sekarang udah pakai metal dan segala macam fitur-fiturnya naik juga sekarang di harga 4 jutaan. Tetap lebih murah dibandingin kalian beli Apple Magic Keyboard yang harganya 6,5 juta. So, ya, kalau kalian pengen cari alternatif, menurut gue ini worth to have a look. Dan nanti gue akan bikin video reviewnya juga setelah gue pakai iPad ini mungkin berapa lama, karena gue masih dalam ya honeymoon period, ya testing period. So, ya, ditunggu aja. Dan by the way, kalau kalian pengen cari stylus buat si iPad Pro juga, Logitech juga punya Logitech Crayon yang cocok juga buat dipakai di iPad Pro yang baru. Jadi nggak harus beli si Apple Pencil Pro yang harganya mahal juga. Ini juga setengahnya kalau nggak salah harganya. Gadget of the Month udah. Kita share Game of the Month. Nah ini gue geser aja ya. Dan Game of the Month gue ada dua, cepet aja. Satu adalah Hades 2. Yes, Hades kalau kalian yang sering ngikutin review handheld gamingnya Basing.tech, itu game yang gue favoritin banget. Salah satu game yang bisa gue bilang cocok banget dimainin di handheld gaming. Dan itu juga sebenarnya ada di Nintendo Switch. Dan sekarang itu udah ada ya Hades 1 itu di iPhone, di iOS atau di Android mungkin ada sebagai Netflix gaming. Jadi kalau kalian langganan Netflix, itu kalian bisa download ke HP kalian dan kalian mainin langsung pakai gamepad. Itu seru banget gamenya, bener-bener gue highly recommend kalau kalian belum coba. Nah sekarang udah ada yang Hades versi kedua, walaupun ini masih bisa dibilang versi beta atau early access ya, masih versi awal-awal. Jadi ada beberapa yang secara detailnya belum lengkap, tapi secara storyline itu sudah lengkap gamenya. Itu gamenya genrenya adalah roguelike. Roguelike itu kayak mungkin game yang bisa dibilang pukul-pukulan cepet kayak gitu kali ya. Dan gue suka banget sama gamenya karena gamenya itu buat gue yang bisa dibilang sibuk, itu gamenya yang cukup cepet pace-nya. Mungkin game yang cuma 15-20 menit udah selesai, satu full game. Ya, jadi kalian tuh tugasnya adalah untuk kalian tuh tinggal di neraka istilahnya, dan kalian pengen naik ke dunia gitu istilahnya tuh, dari bawah tuh naik ke atas kayak gitu. Nah itu ada bos-bos yang harus kalian lawan, dan ya gamenya cepet banget pokoknya, pace-nya, pukul-pukulannya, ada combo-kombonya, beberapa weapon-weapon yang gua bisa bilang adiktif banget. Jadi kalau kalian yang punya waktu cuma setengah jam untuk main game dan pengen cepet dan mainnya tuh di handheld, ya ini game yang menurut gua wajib banget dicoba ya, Hades 1. Terus kalau udah coba ya cobain Hades 2 yang masih early access, dan harganya juga sekitar 200.000 kalau nggak salah. Jadi masih tergolong oke buat kalian ya menikmati waktu ya, atau ngabisin waktu. Jadi misalnya kalian ada waktu sebentar-sebentar doang buat gaming. Nah satu lagi, nah ini mungkin yang buat kalian yang PC gamers yang butuh game yang realistis banget. Ini adalah game baru FPS namanya Body Cam ya, yang mana nih game yang bisa dibilang sesuai namanya, dia itu kayak menggunakan footage dari body kamera polisi.
kayak gitu ya. Dan itu game yang tembak-tembakan juga. Dan kerennya adalah game ini tuh di-develop oleh kakak adik yang umurnya masih muda banget. Satu umur 20, satu umur 17 tahun, tapi kualitasnya bisa gue bilang oke. Nah ini juga masih dalam periode beta bisa dibilang ya. Jadi kalau kalian memang pengen coba, pengen ngerasain grafis yang realistis banget, ini wajib dicoba karena harganya kemarin pas gue beli ada diskon 20% sekitar 200 ribuan. Sekarang kayaknya udah balik normal, hampir 300 ribu ya, 289 ribu kalau nggak salah gitu. Dan nanti linknya gue taruh aja lengkap semua di kolom deskripsi di bawah. Mana tahu kalau kalian pengen cek. Oke? Sip! So yes guys, itu tadi buat Gadget of the Month edisi bulan Juni 2024. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau yes boleh bantu dengan klik tombol jempol ke atas, dan juga let me know apa Gadget of the Month kalian. Di komen aja langsung di kolom comment section di bawah, dan jangan lupa juga subscribe ke Passion Tech YouTube channel buat konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Kita main body cam bareng, mungkin kita cek Discord Basic Infotech mungkin kalau mau gaming bareng ya. Oke. Walaupun gue jarang, tapi gue mantau tetap gitu.